Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak Angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ruang kolaborasi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di mana tugas ini merupakan hasil kolaborasi dari kelompok B3 dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Ibu Nunik Yustolihah. Beliau dari SD Negeri Pekuncen 01 Kroya, Cilacap. Kemudian anggota yang kedua yaitu Ibu Listia Anggraeni. Beliau guru dari SD Negeri Cisuru 02 Cipari, Cilacap. Dan saya sendiri yaitu Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Cilacap. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait pengertian dilema etika, yaitu bahwa benar vs benar, di mana situasi yang harus memilih antara dua pilihan, di mana pilihan tersebut secara molar benar tapi bertentangan. Kemudian 4 paradigma dilema etika. Untuk paradigma dilema etika yang pertama yaitu individu lawan kelompok. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Paradigma ini bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Untuk paradigma dilema etika yang kedua yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Kemudian, paradigma dilema etika yang ketiga yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Dalam paradigma ini harus memilih antara jujur atau setia bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok, dan komitmen sebelumnya. Kemudian paradigma yang keempat yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan. Untuk prinsip yang pertama dalam pengambilan keputusan yaitu rule-based thinking. Prinsip ini berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan yang tidak bertanya tentang konsekuensi tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Kemudian prinsip yang kedua yaitu end-based thinking. Prinsip ini berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir yang mementingkan hasil akhir bagi semua orang. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu care-based thinking.
Prinsip ini berhubungan dengan berpikir berbasis rasa peduli, di mana ini berhubungan dengan Golden Rule yang meminta Anda meletakkan diri Anda pada posisi orang lain. Kemudian, selanjutnya terkait 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian selanjutnya langkah yang keempat, yaitu pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Kemudian untuk langkah yang ketujuh, yaitu investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selanjutnya, analisis kasus nyata. Yang diambil yaitu Bu Rena selaku guru IPA di SMP Negeri 4 Cipari. Terdapat murid bernama Sandika. Dia termasuk murid yang rajin dan aktif dalam mengikuti pembelajaran IPA. Pada suatu ketika, Bu Rena akan mengadakan asesmen formatif dengan mengadakan praktek uji bahan makanan, di mana untuk kegiatan praktek, setiap murid ditugaskan untuk membawa satu jenis bahan makanan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Kemudian, bagi yang tidak membawa untuk bahan praktek, maka tidak akan diizinkan. Praktek Sandika tidak membawa jenis makanan yang telah ditentukan sebelumnya dengan alasan lupa, dan dia bangun kesiangan karena semalam membantu ibu yang sedang sakit untuk menjaga adik. Jika tidak mengizinkan Sandika untuk ikut praktek, maka dia tidak akan mendapat nilai IPA, sehingga dia merasa kecewa dan sedih karena sebelumnya dia sangat antusias. Selain itu, dia juga sangat mahir dalam pembelajaran sehingga bisa dijadikan tutor sebaya untuk membantu murid lainnya. Tetapi jika tetap mengizinkan praktik, maka membuat murid lain merasa iri dan tidak adil terhadap kesepakatan. Bila Anda adalah Bu Rena, saran apa yang akan Anda berikan pada Bu Rena dan apa alasannya? Kemudian, kami mengambil 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan adalah rasa keadilan, kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, lawan rasa tanggung jawab, yaitu membantu ibu yang sedang sakit untuk menjaga adik. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu guru IPA, Bu Rena, Sandika, dan murid di kelas 8A. Kemudian, tahap yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, Sandika tidak membawa jenis bahan makanan yang ditentukan. Yang kedua, Sandika bangun kesiangan karena membantu ibu yang sedang sakit untuk menjaga adik. Ketiga, adanya kesepakatan praktik, yaitu sebelum melakukan praktik harus membawa satu jenis bahan makanan yang telah dipilih. Yang keempat, Sandika termasuk murid yang mahir dalam pembelajaran IPA sehingga bisa dijadikan tutor sebaya. Langkah yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Uji yang pertama, uji legal, tidak terjadi aspek pelanggaran hukum. Yang kedua, uji regulasi, tidak terdapat pelanggaran peraturan atau kode etik profesi. Uji intuisi, ada yaitu melanggar kesepakatan praktik bahwa sebelum praktik harus membawa satu jenis bahan makanan yang telah dipilih dan bagi yang tidak membawa tidak diizinkan praktik. Uji publikasi, saya akan merasa nyaman jika keputusan dipublikasikan ke media sosial karena bisa dijadikan pembelajaran bagi murid yang lain bahwa membantu orang tua juga merupakan suatu kewajiban. Uji patutan. Uji panutan yaitu tetap mengizinkan Sandika untuk mengikuti praktik dengan pengecualian tidak akan mengulanginya kembali dan untuk bisa lebih mengatur waktu dengan baik. Selain itu, dia juga sangat mahir sehingga bisa dijadikan tutor sebaya untuk membantu murid lainnya yang kurang paham. Untuk tahapan yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Rasa keadilan yaitu kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya lawan rasa kasihan. Adanya pengecualian bagi Sandika karena membantu ibu yang sedang sakit.
Kemudian tahap keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang akan digunakan yaitu care-based thinking yang berhubungan dengan golden rule yang meminta Anda meletakkan diri Anda pada posisi orang lain dan rasa kepedulian terhadap orang lain. Kemudian, tahap ketujuh, investigasi opsi trilema. Ada, yaitu tetap mengizinkan Sandika untuk mengikuti praktik dengan pengecualian tidak akan mengulanginya kembali. Selain itu juga memberikan pengertian dan penjelasan kepada murid lain di kelas bahwa melanggar kesepakatan karena Sandika berbuat seperti itu untuk membantu ibunya yang sedang sakit. Selain itu, dia juga sangat mahir dalam pembelajaran sehingga bisa dijadikan tutor sebaya untuk membantu murid lainnya yang kurang paham. Kemudian juga memberikan pengecualian kepada Sandika. Tahap ke-8 yaitu buat keputusan. Tetap mengizinkan Sandika untuk mengikuti praktik dengan pengecualian tidak akan mengulanginya kembali, kemudian menjadikan dia sebagai tutor sebaya dan juga memberikan pengertian dan penjelasan kepada murid lain di kelas bahwa melanggar kesepakatan karena Sandika berbuat seperti itu untuk membantu ibunya yang sedang sakit. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil tetap mengizinkan Sandika untuk mengikuti praktik dengan pengecualian tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian konsekuensi dia sebagai tutor sebaya untuk membantu murid lainnya yang kurang paham, juga memberikan pengertian dan penjelasan kepada murid lain di kelas bahwa melanggar kesepakatan karena Sandika berbuat seperti itu untuk membantu ibunya yang sedang sakit. Checklist tugas ruang kolaborasi. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, ya. Memuat paradigma dari 4 paradigma dilema etika, ada. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, ya. Memuat 9 langkah pengujian untuk pengujian ketepatan pengambilan keputusan, ya. Kemudian yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan, ya. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggang waktu, ya. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum, ya. 8. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan, ya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait umpan balik dari kelompok lain. Untuk umpan balik yang pertama yaitu dari kelompok B1 dari Ibu Afrida Lestari. Yang pertama, presentasi yang telah ditampilkan sudah sangat bagus. Terdapat ringkasan materi pada awal presentasi, kemudian pemilihan studi kasusnya menarik, dan pengambilan keputusan sudah baik berdasarkan langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian, umpan balik yang kedua yaitu dari kelompok B1 Ibu Nuris Eka Budiarti. Beliau setuju dengan kelompok kami dari B3 tentang penyelesaian kasus sudah tepat dengan berdasarkan peraturan. Kemudian, umpan balik yang ketiga yaitu dari kelompok B2 Bu Endri Purwati menjelaskan bahwa hasil pemaparannya sangat menarik dan langkah pengambilan keputusan sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih. Berikut adalah penyampaian terkait ruang kolaborasi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.